Terkadang kita ini kayak itu sehat secara jiwa raga, jelas sehat, mau makan banyak, minum dan lain sebagainya ya, mengkonsumsi untuk kebutuhan ragawi ini kita mau. Tetapi yang paling penting, yang belum benar-benar manusia itu semua bisa merasakan adalah ketika sakit di hati sanubari yang paling dalam sekali. Tidak semua manusia mampu merasakan tentang hal itu. Dan terkadang jiwa ini terasa sakit tapi manusia tidak bisa merasakan. Kok bisa begitu, Bang? Atau Pak John? Anggap saya ulasan saya ini nggak berarti bagi saudara, nggak berarti. Tetapi saya ini menceritakan pribadi saya sendiri. Saya menceritakan tentang proses perjalanan saya di alam semesta ini. Bagaimana saya ini mengalami satu bentuk musibah, kemudian ada sang bidadari datang itu menyelamatkan saya, menolong saya dengan ikhlas, dengan tulus ya, dengan tulus ini. Hingga saya bisa sehat seperti ini. Ini tak lepas dari proses pertolongan yang bisa saya katakan seorang bidadari. Seorang bidadari. Dan bidadari itu juga tidak serta-merta tidak kenal saya. Karena pada awal permulaan bidadari itu adalah pada waktu masa lampau sebelum terjadinya saya ini mendapatkan musibah, dia adalah satu orang yang sangat saya cintai, dalam arti secara cinta kasih. Saya anggap sebagai rasa cinta yang sejati. Proses perjalanan waktu, ya, proses perjalanan waktu pada akhirnya belum sampai ya. Yang namanya cinta ini, cinta saya dengan dia ini bersatu dalam arti dalam satu bentuk rumah tangga. Ya, saya melanjutkan proses saya, dia juga melanjutkan prosesnya. Kemudian bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ini sudah pisah, sudah nggak tahu bagaimana kabar beritanya. Dan saya pribadi menceritakan proses perjalanan saya juga tidak semudah yang dibayangkan. Tidak mudah, saya harus ditempa dulu, saya harus digembleng dulu oleh hidup saya atau Tuhan itu sendiri. Ya. Sampai pada akhirnya suatu ketika saya mengalami musibah, kecelakaan yang sangat fatal. Jadi ini patah, dan ini tulang rusuk saya juga patah. Dan yang mengusahakan untuk saya bisa sehat seperti ini adalah beliau, orang yang benar-benar saya cintai dan saya kasihi. Saya tidak bisa melupakan begitu saja. Bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan dia waktu itu, pada waktu masih remaja, juga tidak semudah yang dibayangkan ketika menyampaikan I love you, saya cinta padamu, nggak semudah itu. Prosesnya juga banyak. Dan saya merasakan bahwa ini adalah benar-benar anugerah, ini benar-benar perjalanan hidup itu sendiri. Gitu. Terputus, bukan terputus ya, terjeda, ya, terjeda saat masih muda, dia sudah menikah dan saya melanjutkan proses pendidikan hingga saya bisa bekerja di satu tempat perusahaan, kemudian saya menikah juga. Berpuluh-puluh tahun ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah nggak pernah ketemu. Yang namanya Tuhan, yang namanya Rahman Rahim atau cinta kasih, yang diteteskan pada jiwa raga saya, yang diteteskan pada pribadi saya, ini muncul gitu. Dan saat terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, dia muncul. Ini bukan karena saya atau bukan karena manusianya ini berharap dia untuk muncul atau menolong saya, bukan. Tetapi ini mutlak adalah
Tuhan itu sendiri memunculkan dia untuk menolong saya. Hingga proses perjalanan waktu sampai sekarang, saya juga terima kasih dia masih sehat walafiat, dan saya juga masih tetap optimis atau eksis di YouTube saya, walaupun hanya sekedar improvisasi atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Kesimpulannya begini saudara, dari proses perjalanan saya tadi itu, yang namanya cinta itu tidak bisa ditolak, juga tidak bisa diminta. Ini real proses perjalanannya hidup itu sendiri. Hidup itu membawa rasa cinta kasih yang sejatinya. Nah, ketika kita bisa merasakan rasa cinta kasih yang sejatinya, kita ini harus waspada dan hati-hati betul. Jangan sampai yang namanya nafsu itu kemudian mencampuri kita, mencampuri rasa cinta sejati itu. Gitu. Ibaratnya kita dikasih Tuhan makan nasi pecel, ya kan? Mau dimakan, kemudian nasi pecel ditaruh, di samping nasi pecel ada nasi gulai, kemudian makan nasi gulai. Nah, ini yang namanya proses, bagaimana Tuhan itu membentuk pribadi manusia yang sesungguhnya, membentuk pribadi manusia yang utuh. Kan enak gulai. Ini sama-sama Tuhan yang memberi, sama-sama Tuhan memberi. Tetapi lewat rasa yang sejati, lewat rasa yang hakiki, bagaimanapun enaknya yang namanya gulai, awal mula yang memberi nasi pecel kan Tuhan. Ini kan pemberian yang kedua. Jadi yang pertama kali itulah yang sejati. Ini perlu direnungkan. Bangun pagi, ya kan? Belum ada konsep apapun, rasa sudah membentuk, rasa sudah memberitahu kamu jalan ke arah barat. Kita ikuti aja, jangan berpikir ke arah barat nanti dapat apa, ketemu siapa. Jangan berpikir seperti itu. Itu yang namanya nafsu mencampuri urusan manusia. Dan yang saya rasakan sampai saat ini, ya kan, ketika proses untuk memilih dan memilah, pecel ini masih dipandang, belum sampai dimakan, gulai ini sudah habis. Ketika gulai ini sudah habis, mau makan apa lagi? Bingung, ya kan? Kira-kira panjenengan paham nggak apa yang saya ucapkan? Artinya kalau kita ini benar-benar beriman, yang pertama itulah, nggak ada angka itu dari mulai huruf 2 itu nggak ada, pasti yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti proses lagi gitu. Nah, mestinya kalau sudah nasi pecel ini kita bawa, ya kita rawat, jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai basi. Bagaimana caranya? Itu bagaimana caranya? Ini satu contoh kecil, makanya saya bilang setiap embusan napas ini adalah ayat bagi kita. Itu. Ini adalah sebuah korek, ya kan, hanya sebuah korek. Ketika kita buat untuk menyulut rokok bermanfaat, tetapi kalau kita buat untuk membakar pom bensin malah petaka. Artinya apa? Sebesar apapun, sekecil apapun, yang namanya api itu adalah unsur alam semesta, nggak bisa kita memungkiri, nggak bisa kita ini menolak. Jangan dibilang nanti ada teman sifatnya keras, kasar, kemudian kita menghindar, dianggap itu bara api, kita menghindar, ya kan? Ya nanti akan keras terus, akan kasar terus. Seperti halnya penjahat, ada seorang penjahat, kemudian kita hindari, ya dia akan jahat terus. Prosesnya seperti apa? Kita menjadi air. Minimal kalau kita nggak bisa membunuh atau mematikan bara api di hadapan kita siram pinggir-pinggirnya itu. Pinggir-pinggirnya kita siram,
Jangan sampai bara api itu nanti merembet ke yang lain. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa memberi nasihat langsung kepada penjahat, ya kita lewat orang yang terdekatnya dia, misalkan anaknya, istrinya, atau saudara-saudaranya. Itu. Kalau kita tinggal, dia akan jahat terus, karena sudah jahat. Namanya juga api. Kalau kita tinggal, dia tetap api. Kita harus bisa menjadi air yang menyegarkan. Karena semua 4 unsur alam ini dibutuhkan oleh manusia. Dan ini adalah kesempurnaan. Paham ya? Ada orang bilang kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan berbau wangi, ya kan? Artinya kalau kita ini berkumpul atau berteman dengan seorang ulama atau kiai atau santri, nanti kita jangan, ini semua kembali ke pribadi, bukan karena gelaran yang nampak di depan kita. Kita menganggap orang itu baik, belum tentu. Kita menganggap orang itu sabar, belum tentu. Menipu ya, gitu. Karena apa? Karena ini urusan pribadi. Kalau memilah dan memilih kita nggak peka, ya kan? Oh, itu orang jahat, nggak mau saya. Terus kamu mau berteman sama siapa? Kamu aja misalkan ya nggak bisa langsung berdiri kemudian berjalan terus lari, nggak bisa, harus merangkak dulu mulai awal seperti itu. Semua berproses ya. Alam semesta, Tuhan itu membentuk kita sebagai manusia yang utuh, ya kan, dan selalu memberitahu lewat rasa kita. Orang itu kayaknya baik, belum tentu kok tulus sama kita, itu belum tentu. Bisa jadi kita dimanfaatkan, ya kan, bisa jadi kita dimanfaatkan. Dan saya itu merasakan sendiri bahwa saya dimanfaatkan oleh orang lain gitu loh. Ada yang memanfaatkan saya untuk kepentingan pribadinya dia. Saya ini jadi orang itu bodoh gitu loh. Dan saya nggak ngepek, walaupun saya dimanfaatkan atau saya ini digantung atau gimana, terserah. Yang penting saya tetap bersama Tuhan. Dan Tuhan yang memberitahu saya, gitu loh. Oh, itu sandiwara. Yang katanya cinta sama kamu itu saya sendiri. Tapi dia nggak bisa merasakan cinta yang saya berikan. Ini Tuhan bilang begitu. Gitu. Jenengan harus menjaga orang lain. Nanti dulu, jaga dulu pribadi panjenengan. Jangan menjaga orang lain, pribadi panjenengan. Kalau nggak boleh asumsi, jangan asumsi. Nggak boleh asumsi. Saya nggak pernah asumsi orang itu jahat, orang itu nggak jahat, nggak pernah saya. Saya rileks aja. Gitu. Saya netral. Saya bersama alami, saya nggak mau diakui, saya nggak mau dihormati, saya nggak mau dihargai, nggak mau saya. Yang saya inginkan hanya saya ini bisa bertahan untuk dicintai Tuhan, hanya itu. Itu pertahanan saya, jangan sampai lepas. Itu. Semua manusia ini mempunyai yang namanya sifat, ya kan? Ada angkara murka, ada jahat, ada nggak jahat. Itu sudah pembawaan manusia utuh. Makanya dikatakan manusia itu sempurna, punya sifat-sifat seperti itu. Munafik kalau nggak ada orang itu nggak pernah marah. Munafik kalau orang itu sabar, pendiam, kemudian nggak menyimpan rasa dengki, nggak menyimpan rasa iri, nggak menyimpan rasa benci, itu munafik. Itu munafik. Kalau sampean misalnya ya dikatain orang goblok, kemudian sampean diam, nggak membalas artinya, nggak marah artinya, itu saya nggak percaya kok. Cuma kadang-kadang kita ini sungkan atau malu untuk menyampaikan. Karena apa yang kita hadapi itu, ini orang yang saya cintai, ini orang yang saya kasih. Biar dia itu mengucat saya, atau mengolok-olok saya, atau menfitnah saya, mendolimi saya, tetap saya terima karena saya mencintai. Terus sampai kapan? Kuatkah kita?
Kalau kita marah ya ungkapkan saja kemarahan kita, nggak usah kita tutupi. Tuhan suka seperti itu, itulah manusia. Kalau kamu marah ya marah aja. Yang bisa menyempurnakan atau yang menenteramkan kemarahan itu ketika kamu bisa merasakan kemanusiaan dengan saya. Tuhan seperti itu. Gitu. Ini sudah zaman dulu, bukan hanya sekarang. Ya, sejak zaman dulu. Tidak sekarang kok. Nggak ada manusia itu sesempurna yang dikatakan. Saya marah, iya ini manusia kok. Manusiawi, nggak ada manusia itu sabar. Sabar itu bukan diam gini, bukan. Itu munafik namanya. Sabar itu yang bisa merasakan rasa yang melebar. Artinya rasa yang melebar itu ketika kita emosi ya emosi, ketika kita marah ya marah, ketika kita benci ya benci, ketika kita ini cinta ya cinta, gitu. Dan semua itu berujung atau berawal dari cinta itu sendiri. Mencintai kemarahannya, mencintai kebenciannya, ini berlarut-larut nanti, nggak ada habisnya. Lupa kita untuk mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita. Ini barokah, berkah, anugerah besar yang kita terima. Semua ukurannya pribadi, ya. Semua ukuran pribadi. Kalaupun ada orang marah di depan kita dan marah kepada kita, berarti pematiknya itu bukan orang lain, pematiknya itu kita sendiri. Kita yang membuat dia itu marah. Apa tindakan kita? Kita diam, diam, diam. Kita ungkapkan ya misalnya, oh orang itu marah sama saya, berarti saya ini keliru, saya ini salah. Itu bukti kejujuran, bukan kebohongan, bukan kemunafikan. Iya, saya ini marah. Ungkapkan kemarahan itu, nggak berani sama orang itu, pergi sana, pinggir laut, berteriak, ungkapkan kemarahan, lepas di sana. Maha itu ukurannya alam semesta kok. Nggak ada manusia yang bisa menyempurnakan yang lain tuh nggak ada, nggak ada. Kemudian nggak ada lagi manusia itu yang bisa menetralkan pribadinya sendiri kalau manusia itu belum bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Itu hanya asumsi anggapan. Dan sering kita ini terlena di situ. Ketika kita disanjung ya, kita di atas terus disanjung, disanjung, kita lupa. Gitu. Kita lebih mencintai yang menyanjung, kita lebih membutuhkan orang yang menyanjung kita lupa bahwa itu hanya sebuah bualan. Lupa kepada yang menciptakan kita atau yang menyatakan kita menjadi manusia. Semuanya itu butuh proses loh, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Semua butuh proses, semua itu butuh introspeksi diri, merenung. Nggak ada pengakuan sama sekali. Manusia utuh, nggak berguna. Manusia itu nggak berguna. Kita ini nggak berguna, gitu loh. Mana kita ini nggak ada. Manusia itu nggak ada. Yang ada itu hanya hidup. Ya. Satu kotak wayang itu nanti perannya sendiri-sendiri. Ada yang jadi penjahat, ada yang jadi pemarah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dikumpulkan dalam satu kotak, mana yang namanya jenderal, yang namanya guru, yang namanya dosen, yang mana yang namanya pegawai negeri itu mana? Nggak ada. Bangke. Gitu loh. Pahami di situ. Biar kita ini nggak terlena terus. Kita ini nggak terlena terus. Karena semua itu proses manusia untuk menjadi diri pribadi yang utuh, yang tangguh. Gitu. Kalau kita mau dihormati orang, paling minimal kita harus bisa menghormati diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita mencintai pribadi kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita introspeksi terus.
Kita mengundang seseorang kok nggak mau ke sini karena apa ya? Kita harus tahu jawabannya di situ. Jangan menyalahkan yang lain. Oh, kamu sombong nggak mau diundang gara-gara ini dan itu. Ya, menyalahkan orang lain juga. Karena kita sudah berkebenaran, saya sudah berkebenaran, saya nggak berani menyalahkan yang lain. Beda kalau kita salah. Ya, aku yang salah, kamu yang benar nanti dulu. Nggak ada ungkapan seperti itu yang bermakna dalam itu nggak ada. Dianggap selesai, belum selesai. Oh iya Pak, saya yang salah, panjenengan yang benar. Nggak ada. Yang ada itu apa? Ketika kita merasa salah, diam, nggak perlu diungkap. Ya Pak, minta maaf. Nggak perlu bilang saya minta maaf, saya salah, nggak perlu. Kata-kata minta maaf itu sudah maknanya sangat dalam. Bisa benar, bisa salah. Gitu. Ini proses lor, ini saya menceritakan pribadi saya. Karena saya ini sering diingkok orang, sering didolimi orang gitu. Untungnya saya nggak dipukul gitu aja. Tapi saya tetap berterima kasih kepada seseorang ya yang sangat saya rindukan, sangat saya cintai dan saya sayangi. Dan saya menyayangkan beliaunya ini kenapa kok masih menghujat atau mendolimi orang yang memang itu kamu cintai gitu. Kalau saya mencintai seseorang, kejelekan orang itu habis, nggak ada. Yang ada kebaikan. Ya kan? Nggak ada, kejahatan juga ada. Saya mencintai panjenengan. Sejelek apapun, sejahat apapun panjenengan, itu nggak ada. Yang ada itu ketika saya nampak, jenengan itu baik sama saya. Itu. Gitu. Jangan menuduh orang itu pemarah kalau panjenengan belum bisa merasakan ketentraman. Gitu. Nggak gampang. Enak jadi manusia. Kita lo belum pernah berterima kasih pada Tuhan jadi manusia. Nanti ketika reinkarnasi roh kita mendapat wadah baru menjadi tikus gimana? Menjadi ular gimana? Hah? Menjadi nyamuk gimana? Makanya kita belajar untuk tetap berterima kasih kita sebagai manusia. Bukan ungkapan yang tidak ada artinya dan nggak bermakna sama sekali. Bukan. Nah, apa yang saya ungkapkan ini adalah perjalanan pribadi saya. Perjalanan pribadi saya ketika saya ini ingin benar-benar itu merasakan cinta kasih Tuhan. Ya, lewat siapapun itu. Dan saya nggak pernah merasa benci kepada siapapun dan apapun itu. Walaupun apa dan siapa itu membenci saya nggak pernah membenci. Kalaupun ada ungkapan atau kata-kata yang kamu anggap atau yang dianggap tidak pas dengan hati orang yang marah ya berarti kan belum bersih di dalamnya. Kita bersih-bersih dulu. Nggak pernah saya membenci orang. Semua saya kasih, semua saya cintai. Karena ukuran pribadi saya. Saya ini kalau misalkan saya sakit hati, waduh rasanya itu bukan main sakitnya. Dan nggak ada obatnya. Jadi saya ukur. Lebih baik saya diam. Diam adalah emas. Tidak gampang loh jadi manusia itu tidak gampang. Jadi proses saya seperti yang saya ungkapkan tadi ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, kalau diberi rasa pada si A ya si A itu pertahankan, ya. Panjenengan mempunyai rasa cinta kepada si A, pertahankan itu, jangan dirubah, pertahankan sampai benar-benar merasakan cinta yang sejati. Hidup itu nggak mau dibohongi. Tahu kok karena hidup itu di dalam kok. Kita sakit hati itu tahu kok. Enggak, saya nggak sakit hati. Saya nggak pemarah, saya sabar. Munafik. Munafik. Nggak percaya saya kok.
Karena saya merasakan, panjenengan dengan saya sama-sama manusia, pasti juga sama-sama merasakan. Karena panjenengan dengan saya satu ruh, satu rasa. Gitu. Dan ketika Tuhan menitipi, ya menitipkan bentuk, misalkan ini saya titipkan kepada panjenengan, tentunya kan jenengan rawat, jenengan kasihi, jenengan sayangi, jenengan cintai. Gitu. Apapun itu, ya, apalagi yang namanya manusia. Sudah dititipi rasa cinta kepada seseorang, cintai dia. Cintai, sayangi, kasihi. Jangan ungkap kebejatannya, jangan ungkap kejelekannya, jangan ungkap kejahatannya, kebaikannya diungkap terus. Karena yang dicintai, yang kita cintai itu titipan dari Tuhan. Lain ada orang masuk berpura-pura, iya kan, berpura-pura ingin baik akan minta diakui. Ini nggak sadar ada orang masuk ke ranah kita atau ke arena kita, iya kan, seakan-akan itu bisa menenteramkan, bisa mendamaikan, itu seakan-akan seperti itu. Nggak sadar dia bahwa kehadirannya adalah satu bentuk kezaliman, gitu. Makanya ketika kita bicara, ketika kita ini berucap, bukan teori lagi, nyata. Apa yang saya rasakan saya sampaikan. Saya nggak bisa melepaskan begitu saja titipan dari Tuhan, rasa cinta kepada seseorang. Ini tetap saya pegang teguh. Tipis bedanya loh. Sangat tipis sekali, sangat tipis sekali. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah real yang saya alami setiap hari, bahwa di luar itu adalah musibah. Apapun yang ada di luar itu musibah. Bagaimana kita bisa menarik kembali ke dalam? Artinya berterima kasih pada Tuhan. Kita masih dicintai oleh Tuhan. Rasakan itu, ya. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.